Geli buat yang ngerti, tapi ngeri buat yang terprovokasi. Assalamualaikum, hai. Selamat datang di Ngontaks, ngontenin bantahan hoax. Di episode perdana alias pertama ini saya bakalan ngontenin soal jari yang di masa pemilu saat ini bisa bikin geli tapi bisa juga bikin ngeri. Yang mana yang bikin geli dan yang mana yang ngeri? Yuk lanjut. Nah, ini saya akan membawa dua contoh. Yang pertama itu contoh di pemilu lalu 2019, yang kedua di pemilu sekarang ini 2024. Contoh pertama yang ini kebanyakan akan bikin orang geli karena kesimpulannya adalah ya ampun, Tugu KB pun, Tugu Dua Jari bisa jadi korban hoax pemilu, bisa jadi bahan gitu ya. Ini dua contoh ini akan dua-duanya mengandung hal yang bikin geli dan yang bikin ngeri gitu ya. Tapi kita masuk ke yang bikin geli dulu. Di 2019 itu ada Tugu Monumen Dua Anak Cukup di Yogyakarta, kampung halaman saya, yang waktu itu dinarasikan, wah, sama saking takutnya sama 02 sampai Tugu KB pun jadi korban. Kebetulan Tugu itu mengacungkan dua jari, dan kronologinya adalah si Tugu ini belum lama selesai dibangun, artinya semennya masih basah. Tadinya memang sempat dibuka, tapi oleh perangkat dan penduduk desa setempat karena waktu itu musim hujan, dia ditutup terpal. Nah, teman-teman kalau ingat istilah a picture speaks thousands of words ya, satu gambar bisa berbicara ribuan kata. Itu bikin hoax itu cukup ngambil foto cepret gitu, lalu memperlihatkan di mana aslinya tadinya tugunya dibuka. Setelah di foto selanjutnya itu tugunya ditutup terpal gitu ya, di pelintir yang penduduk lokal sekitar, perangkat desa dan lain sebagainya itu cukup paham bahwa ya karena mereka paham kronologinya ya, mereka kan lebih merasa geli daripada ngeri. Nah, ngerinya adalah beberapa post atau status yang membagikan foto itu sampai ribuan bahkan puluhan ribu. Dan untuk mengatasi hal tersebut akhirnya jurnalis Kompas datang ke lokasi, KPU juga datang ke lokasi. Mereka mewawancara, nanya ke pejabat lokal dan penduduk sekitar yang mereka paham kronologinya, dan akhirnya didapatkan fakta bahwa termasuk ketika diperiksa fakta menggunakan verifikasi lokasi ya, waktu itu saya yang menjalankan verifikasi lokasinya, di situ terlihat bahwa memang betul Tugu ini baru di 2018 belum ada, dan di awal 2019 itu ada gitu kan. Di fiturnya Google Street View dan Google Maps itu ada yang bisa digeser ya, Street View lewat tahun sebelumnya itu difoto, dan pada saat lewat di 2019 itu fotonya ada. Dan perbedaannya adalah bahwa di foto sebelumnya belum ada, di 2019 Januari itu sudah ada, yang artinya ya memang betul verifikasi lokasi dan yang diberikan keterangan oleh penduduk sekitar setempat dan pejabat bahwa ya itu tubuhnya masih baru. Makanya karena baru, masih basah musim hujan, ditutup terpal, bukan karena takut sama ke 02. Sekali lagi yang lokal itu ngerasa cukup geli ya, ini sampai-sampai Tugu kok jadi bahan hoax, jadi korban gitu. Tapi yang ngeri adalah itu cukup viral waktu itu. Kita lanjut ke contoh kedua yang saat ini belum lama ini korbannya adalah figur publik yang masuk ke area politik juga, Ibu Sri Mulyani. Beberapa tahun lalu Bu Sri Mulyani datang ke acara pernikahannya Kaisang dan ketemu dengan Pak Basuki, anggota dari grup band namanya Elek Yo Band, dan beliau mengacungkan jari metal. Nah, sebetulnya beberapa pose jari, V for Victory misalnya, atau Peace gitu ya, metal itu hal yang sangat umum untuk digunakan oleh orang-orang pose foto gitu ya. Nah, masalahnya adalah tipikalnya, standarnya pemilu itu kan ada tahapannya, dan sudah jadi hal yang umum kalau tahapannya itu sudah sampai di tahap mendapatkan nomor urut, biasanya pelintiran yang berkaitan dengan pose jari itu akan cukup banyak beredar. Nah, belum lama ini korbannya Bu Sri Mulyani yang di acara kapan dan waktunya tidak berkaitan dengan pemilu 2024 ditarik-tarik, dihubung-hubungkan dengan pemilu sekarang, padahal ya jari metal itu kan hal yang wajar banget. Dan saya berterima kasih, apresiasi dengan teman-teman yang sudah mulai paham dengan
konteks. Biasanya mereka akan nanya, itu fotonya kapan? Di mana? Acara apa? Jadi cukup paham dengan konteks 5W1A atau Asdikamba, di mana di situ pelintirannya adalah kapan. Foto tahun lalu tidak ada kaitannya dengan 2024, dihubung-hubungkan dengan pemilu sekarang ini, yang artinya dari konteks waktu yang nggak ada hubungannya gitu, karena waktu itu belum, tentu saja jauh lama ya, belum ada yang namanya nomor paslon gitu, yang artinya ya nggak nyambung sih berdasarkan Asdikamba, apa siapa di mana kapan mengapa bagaimana konteksnya nggak masuk, itu hal yang tidak berkaitan. Segini dulu episode pertama. Terima kasih sudah ngikutin. Saya Aribo Sasmito, pemeriksa fakta. Like, follow, subscribe, dan komen. Komennya boleh nanya, lapor, curhat soal apa saja yang berkaitan dengan hoax. Kali aja bisa dikontenin buat di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ngontenin bantahan hoax, karena selain di sini sudah banyak yang nyebarin hoax. Wassalamualaikum.